Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Guna memperkuat keamanan laut di wilayah Indonesia, TNI Angkatan Laut meluncurkan kapal perang karya anak bangsa yang diberi nama KRI Marlin 877 dan Patkamla Jefmat. Dengan kedua armada tersebut, TNI Angkatan Laut berharap dapat meningkatkan pengawasan serta penindakan di wilayah perairan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. TNI Angkatan Laut menambah alat utama sistem persenjataan dengan hadirnya dua kapal perang Republik Indonesia berjenis kapal patroli cepat produksi dalam negeri. Dua kapal patroli cepat itu diberi nama KRI Marlin 877 dan Patkamla Jefmat. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dalam acara peluncuran dengan pemotongan pita di Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam mengatakan, peresmian kapal perang itu merupakan tahapan terakhir dengan diserahkannya secara langsung kedua kapal dari PT Palindo Merlin Batam kepada TNI Angkatan Laut. KRI Marlin 877 ini memiliki panjang 60 meter dengan lebar 8,10 meter serta tinggi 4,85 meter, didesain berkecepatan maksimal 28 knot. Selain itu, KRI Marlin 877 juga dipersenjatai dengan 1 unit meriam kaliber 40 mm dan 2 unit meriam kaliber 12,7 dan memiliki jumlah personel pengawak sebanyak 50 orang yang nantinya akan memperkuat jajaran Satuan Patroli Lantamal 6 Makassar. Rencananya adalah 40 mili dari Tefla dengan remote control, bisa dikendalikan dari dalam langsung, jadi tanpa pengawakan dari luar. Kemudian untuk senjata lainnya adalah 12,7 dan 7,65. Dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan peluncuran kapal patroli keamanan laut Jefmat yang akan memperkuat keamanan Komando Armada 3 Lantamal 14 Sorong. Kapal ini memiliki maksimal 47,5 knot yang mampu beroperasi di medan pesisir laut, alur sungai hingga daerah rawa. Bank Indonesia menyatakan pelaksanaan pemilihan umum akan berdampak positif terhadap perekonomian tahun 2024. Adapun pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7 hingga 5,5%. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan pemilihan umum 2 putaran akan berdampak lebih besar ke konsumsi, yakni sebesar 0,6% terhadap konsumsi. Ia menuturkan pemilu akan meningkatkan konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun konsumsi swasta, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak pemilu terhadap ekonomi sudah mulai dirasakan pada tahun 2023 karena adanya persiapan menuju pemilu dan akan semakin besar di tahun 2024 sebagai tahun penyelenggaraan pemilu. Lebih lanjut, pada tahun 2024 kinerja konsumsi baik swasta maupun pemerintah dan investasi diperkirakan terus meningkat sejalan dengan keyakinan konsumsi masyarakat yang tetap kuat, dampak positif pelaksanaan pemilu, serta keberlanjutan pembangunan proyek strategis nasional. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 berada di kisaran 4,7 sampai 5,5%. Pemilu tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari mana dia salurannya? Dari konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun konsumsi swasta. Berapa besarnya? Tentunya tergantung nanti pemilunya itu 1 putaran atau 2 putaran. Tetapi dampaknya sudah akan kita rasakan di 2023 karena kan sudah ada persiapan-persiapan menuju pemilu. Besarnya akan lebih besar di 2024. Hitungannya tadi tergantung apakah kita 1 atau 2 putaran ya. Kalau 2 putaran mungkin dia bisa sekitar 0,6% terhadap konsumsi ya, bukan terhadap PDB, terhadap konsumsi. Nah, dengan itu makanya Bank Indonesia memperkirakan di 2024 pertumbuhan ekonominya kan ada pada kisaran 4,755%, 4,7 sampai 5,5%. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan surat edaran terkait kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Surat edaran terkait AI tersebut berlaku untuk semua pelaku usaha yang beroperasi di Indonesia yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan surat edaran terkait kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence. Surat edaran terkait AI tersebut dikeluarkan sebagai respon terhadap pesatnya perkembangan AI dalam kehidupan sehari-hari. Utilitas AI yang membawa nilai ekonomi signifikan dinilai membawa berbagai tantangan seperti bias, disinformasi, hingga ancaman hilangnya beberapa sektor pekerjaan akibat otomasi AI. Oleh sebab itu perlu tata kelola AI semakin diperlukan agar pemanfaatan AI dapat dilakukan secara aman dan produktif. Surat edaran ditujukan kepada para pelaku usaha, aktivitas pemrograman berbasis AI pada sistem elektronik publik dan privat. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi berharap surat edaran ini dapat dijadikan pedoman etika dalam pengembangan pemanfaatan AI pada kegiatannya secara khusus dan merumuskan kebijakan internal mengenai data dan etika kecerdasan buatan. Pedoman terkait penggunaan AI tersebut juga berlaku bagi kementerian dan lembaga. Adapun hal-hal yang diatur dalam surat edaran terkait AI itu diantaranya nilai etika AI termasuk inklusivitas, aksesibilitas, keamanan, kemanusiaan, kredibilitas, dan akuntabilitas. Tata cara penyelenggaraan memenuhi nilai etika AI, tanggung jawab dalam pemanfaatan dan pengembangan AI, serta memperhatikan manajemen risiko dan manajemen krisis dalam pengembangan AI. Surat edaran ini tidak bersifat mengikat secara hukum, melainkan sebagai pedoman sehingga pengembangan dan pemanfaatan AI tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebagai informasi, dalam waktu dekat kami juga akan mulai melakukan langkah-langkah penyiapan regulasi AI yang bersifat mengikat secara hukum. Melalui regulasi tersebut kami harapkan dapat menghadirkan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengembangan AI. Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menambahkan, pelaku usaha maupun penyelenggara sistem elektronik harus memenuhi nilai etika penggunaan AI. Ia mencontohkan, penggunaan disclaimer untuk produk yang dihasilkan oleh AI generatif seperti ChatGPT dan Google Bard. Video yang pakai wajah seseorang yang diproduksi dengan generative AI, maka itu harus disebut kalau itu adalah produk dari generative AI. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.